Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ganda Hijrah Selaras dan Ibu Ramadhani Fitri sebagai pengampu mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengizinkan kita untuk melakukan diskusi mengenai jaringan pelindung struktur perkembangan tumbuhan. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan ke pundak junjungan Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4 yang akan berdiskusi mengenai jaringan pelindung, diantaranya yang pertama, karakteristik jaringan epidermis, yang kedua, fungsi jaringan epidermis, yang ketiga, macam-macam derivat epidermis, yang keempat, karakteristik jaringan gabus, yang kelima, fungsi jaringan gabus, dan yang terakhir, struktur jaringan gabus. Anggota kelompok 4 beranggotakan yang pertama saya sendiri sebagai moderator, yakni Ainur Rahma Raudo dengan NIM 22031162. Yang kedua, yakni Asyifa Humairah dengan NIM 22031005 sebagai pemateri 1. Yang ketiga, Asya Karisma dengan NIM 22031124 sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir, Salsabila Kasmina dengan NIM 22031108. Baiklah, memasuki materi yang pertama mengenai jaringan epidermis yang akan disampaikan oleh Asyifa Humairah. Kepada Asyifa Humairah dipersilahkan. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaring tubuh tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Biasanya epidermis hanya terdiri dari lapisan yang berbentuk pipi dan rapat. Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Jaringan epidermis daun tidak mempunyai kloroplas, kecuali pada bagian sel penutup stomata. Pada permukaan atas daun, dinding luar epidermis ada yang membentuk lapisan tebal yang disebut lapisan kutikula. Selanjutnya, karakteristik jaringan epidermis, yaitu tersusun dari sel-sel hidup, terdiri atas satu lapis sel tunggal, beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat dan tidak ada rumah antar sel, tidak memiliki klorofil. Dinding sel jaringan epidermis bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain, dinding selnya tetap tipis. Selanjutnya, tidak dapat ditembus air dari luar, kecuali epidermis akar muda, dapat ditembus udara, dan dalam hal tertentu epidermis dapat menguapkan air. Selanjutnya, fungsi jaringan epidermis itu sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan, sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik, sebagai pelindung terhadap perubahan temperatur, sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan, tempat masuknya air dan mineral pada akar muda, untuk keluar masuknya O2 dan CO2, epidermis daun untuk transpirasi. Selanjutnya, macam-macam derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Macam-macam derivat epidermis, yang pertama stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Fungsi stomata yaitu sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis, sebagai jalan penguapan atau transpirasi, dan sebagai jalan pernafasan atau respirasi. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Syifa Humairah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asya Karisma. Kepada Asya Karisma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu trikoma. Berasal dari sel-sel epidermis, terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Struktur yang menyerupai trikoma tetapi lebih besar dan terbentuk dari jaringan epidermis atau di bawah epidermis disebut emergensia. Sedangkan apabila terbentuk dari jaringan tele disebut pina. Trikoma mempunyai peranan yang sangat penting dalam taksonomi tumbuhan karena kadang famili tertentu dapat dikenal dari macam trikomanya. Fungsi trikoma bagi tumbuhan yaitu yang pertama mengurangi penguapan apabila terdapat pada epidermis daun, kedua meneruskan rangsang, ketiga mengurangi gangguan hewan, keempat membantu penyebaran biji, kelima membantu penyerbukan bunga, dan menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Selanjutnya, ketiga itu litokis. Litokis terdapat pada epidermis dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan Ca karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut histolit. Yang keempat itu sel silika dan sel gabus. Terdapat di antara sel-sel epidermis yang memanjang yang disebut sel panjang, terdapat juga yang dinamakan sel pendek. Sel pendek ini terdiri atas dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Kedua macam sel ini sering dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Sel silika mengandung badan-badan silika atau CO2 yang berbentuk bulatan, elips, helter, atau pelana. Ada yang berbentuk bulatan, elips, helter, atau pelana. Sel gabus dinding selnya disisipi subarin gabus. Fungsi sel gabus dan sel silika ini memperkuat kulit batang menjadi keras dan untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air. Selanjutnya, yang kelima yaitu sel kipas atau biliform cell. Sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis. Dibentuk seperti kipas, berdinding tipis, dan mempunyai vakula yang besar. Dindingnya terdiri dari bahan-bahan selulosa dan pektin. Dinding paling luar mengandung kitin dan diselubungi kutikula. Plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. Jika udara panas, air dalam sel kipas akan menguap. Sel kipas akan mengerut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karenanya, daun akan menggulung dan akan mengurangi penguapan lebih lanjut. Selanjutnya, yang keenam ada lentisel. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut lentisel. Terjadinya lentisel adalah apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stoma. Setelah stoma tidak berfungsi lagi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel atau florigabus. Karena lubang stoma diisi oleh sel choriopeloid, yaitu sel-sel yang dindingnya mengandung zat gabus. Sel gabus tersebut berasal dari cambium gabus yang tidak membentuk phloem ke arah luar, tetapi membentuk choriopeloid. Semakin lama semakin banyak sehingga dapat tersembur keluar, sehingga dari luar tampak sebagai bintik-bintik. Itu ada pada gambar yang ada di layar. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Asya Karisma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Kasdina. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ketujuh, filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen sendiri berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Epidermis beserta filamen ada yang menyatakan sebagai epidermis ganda atau multiple epidermis. Yang ke-8, parenkin air atau jaringan air. Parenkin air merupakan beberapa lapis sel di sebelah dalam epidermis daun tumbuhan Xerophyta, tersusun oleh sel-sel yang besar-besar, berdinding tipis dengan vakula sentral yang besar. Parenkin air berfungsi untuk menyimpan air pada tumbuhan Xerophyta. Epidermis beserta parenkin air disebut sebagai epidermis ganda. Selanjutnya, jaringan gabus. Jaringan gabus atau cambium gabus adalah kelompok meristem sekunder yang terbentuk dari sel-sel parenkim korteks bagian luar batang. Aktivitas cambium gabus membentuk lapisan sel yang mengalami penebalan oleh senyawa suberin
atau gabus yang tidak bisa tembus oleh air. Bagaimana pada gambar? Selanjutnya, kemudian karakteristik jaringan gabus, di mana tersusun atas sel-sel mati dan hidup. Jaringan gabus sendiri terdiri atas velen atau jaringan gabus yang dibentuk kambium, di mana ke arah luar dan selnya mati. Kemudian velodrome, di mana jaringan gabus yang dibentuk kambium gabus ke arah dalam dan sel-selnya hidup. Kemudian karakteristik yang ketiga, susunan selnya rapat, dan yang keempat, dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Selanjutnya, adapun fungsi jaringan gabus, yang pertama menggantikan epidermis sebagai pelindung, yang kedua mencegah terjadinya penguapan, dan yang ketiga atau yang terakhir melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsabila Kasdina. Selanjutnya materi struktur jaringan gabus yang akan saya sampaikan sendiri. Jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus yang disebut velogen. Sel-sel gabus mengandung suberin dan kutin. Letak jaringan gabus rapat antara satu dengan yang lainnya. Ruang antar selnya tidak ada, sehingga sukar ditembus air dan gas. Dengan adanya celah-celah atau pori-pori pada lapisan gabus yang disebut lentisel, maka kesulitan itu dapat ditanggulangi karena air dan gas-gas bisa menerobos dan melaluinya. Jaringan gabus dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yakni endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut titik atau pita Kaspari. Yang kedua, eksodermis. Jaringan gabus ini pada tumbuhan berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Yang ketiga, epiderm atau kulit gabus. Periderm dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, velogen atau kambium gabus. Velogen merupakan kambium gabus yang merupakan lapisan sel yang meristematis. Velogen dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup. Misalnya epidermis, parenkin korteks yang sel-selnya dapat berubah menjadi meristematik. Velogen ke arah luar membentuk gabus atau velem, yang ke arah dalam membentuk parenkim atau veloderm. Velogen, velem, dan veloderm membentuk jaringan kulit gabus atau periderm. Perkembangan velogen atau kambium gabus. Yang kedua, velem atau gabus. Velem merupakan lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Yang ketiga, veloderm atau parenkim gabus. Jaringan ini dapat dikatakan hampir homogen dengan parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam, sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam. Dengan adanya jaringan gabus, maka bagian dalam tumbuhan hidup terpisah dari udara luar. Untuk itulah diperlukan adanya hubungan antara bagian dalam tumbuhan dengan udara luar untuk menunjang berbagai macam proses kehidupan. Dalam hal ini, pada jaringan gabus batang terdapat lentisel. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.